Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal ngomongin salah satu saham yang laba bersihnya naik hingga 64%, tapi harganya malah turun. Nah, itu adalah saham Mayora yang mana kita juga akan mengulas prospeknya, apakah kita sudah boleh masuk atau malah wait and see. Saham Mayora ini sebenarnya mencatatkan penurunan harga saham hingga 13%. Bahkan kalau kita melihat dalam satu terakhir, selalu turun ya teman-teman atau berfluktuasi lah ya lebih tepatnya. Nah, padahal dari segi kinerja laba bersih, saham consumer good yang satu ini sedang meroket ya hingga 64% sepanjang 2023. Jadi kira-kira apa sebenarnya yang bisa memicu harga saham ini turun? Padahal kinerjanya membaik teman-teman atau meroket. Nah, kira-kira apakah saham ini sudah murah atau punya prospek yang bagus ke depannya? Nah, jadi sepanjang 2023 ini teman-teman, saham Mayora ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan hingga 2,6% menjadi 31 triliun. Nah, meskipun pendapatan terbilang tumbuh moderat, tetapi secara laba bersih atau laba kotor teman-teman, pertumbuhan laba kotor Mayora ini tumbuh hingga 22% menjadi 8,4 triliun. Nah, hal ini tentu saja disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan yang didorong oleh dua hal. Jadi, penurunan harga bahan baku dan pembungkus hingga 5,6% menjadi 8,25 triliun. Nah, angka ini sebenarnya teman-teman membantu tingkat gross profit margin Mayora ini membaik menjadi 26% secara year on year berbanding dengan periode sebelumnya 22,30%. Nah, sementara itu teman-teman, laba bersih Mayora ini yang naik 64% tadi menjadi 3,19 triliun pada full year 2023. Hal ini disebabkan dari biaya pokok pendapatan yang lebih rendah serta beberapa faktor lainnya seperti penurunan beban penjualan sebesar 9,46% menjadi 3 triliun teman-teman kami ralat, dan kenaikan pendapatan lain-lain sebesar 119% kenaikannya menjadi 151 miliar. Nah, dari segi segmen bisnis, teman-teman, perseroan juga mencatatkan pertumbuhan yang bisa terbilang signifikan dari segi pendapatan, yakni di segmen minuman kemasan, yakni tumbuh 8,3% menjadi 14,98 triliun sepanjang 2023. Nah, sementara itu makanan olahan hanya tumbuh kecil, teman-teman, yakni 1,8% menjadi 18,9 triliun. Nah, untuk margin keuntungan sendiri secara angka memang terlihat lebih besar dari makanan olahan, yakni 14,83%. Tetapi secara pertumbuhan margin, segmen minuman ini nih ternyata tumbuhnya cukup agresif. Nah, jadi margin keuntungan Mayora ini teman-teman dari segi segmen minuman ya, naik hingga 11% dibandingkan dengan 6,4% secara year on year. Nah, sementara itu teman-teman, kalau kita melihat margin keuntungan dari sektor makanan malah turun menjadi 14,83% dibandingkan 17,22% secara year on year. Nah, dari sisi tingkat hutang sebenarnya Mayora berhasil mengurangi hutang yang lebih rendah teman-teman, yakni 19,5% menjadi 3,44 triliun berbanding 4,27 triliun pada periode sebelumnya. Nah, sedangkan tingkat debt to equity ratio Mayora juga menjadi lebih kecil, yakni 0,26 kali dibandingkan dengan 0,27 kali pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, yang menggembirakan teman-teman, posisi free cash flow Mayora ini tumbuh cukup tebal, yakni senilai 2,73 triliun. Nah, ini adalah posisi free cash flow terbesar Mayora sejak 2008. Nah, dengan kinerja 23 yang bisa dibilang cemerlang ini, kita bisa memproyeksikan Mayora bakal bagikan dividen 40% dari laba bersihnya, sehingga diperolehlah hasil Rp57,2 per saham. Nah, bila dihitung per bulan Maret ini atau pada saat video ini direcord,
Berarti tingkat dividen yield yang ditawarkan itu sekitar 2,4%. Nah, jika demikian, apakah saham Mayora ini sudah cukup menarik untuk teman-teman? Nah, berikutnya kalau kita membicarakan prospeknya 2024, maka berdasarkan konsensus analis, kinerja pendapatan Mayora diprediksi tumbuh lebih agresif di 2024, yakni dengan kenaikan sebesar 9,71% menjadi 34,54 triliun. Nah, sedangkan di 2025 nanti teman-teman, pendapatan Mayora bahkan bisa naik 8,39% menjadi 37,44%. 37,44 triliun. Nah, meskipun pendapatan mengalami tren naik yang cukup kencang, tetapi Mayora diprediksi akan mencatatkan penurunan laba bersih hingga 4% menjadi 3,06 triliun di 2024. Lantas, laba bersih kembali bangkit 13,12% menjadi 3,46 triliun di tahun 2025. Nah, sebenarnya apa yang membuat Mayora ini tertekan, teman-teman? Nah, mari kita lihat. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan laba bersih Mayora di 2023 ini adalah penurunan bahan baku. Jadi khususnya segi CPO dan gandum. Nah, jadi sepanjang 2023, CPO dan gandum ini sudah turun masing-masing 14 dan 20,71%. Akan tetapi sepanjang 2024 hingga video ini direcord, harga CPO mencatatkan kenaikan sebesar 15%. Jadi ibaratnya ini sepanjang 2023 udah kehapus. Nah, sementara itu harga gandum memang masih mencatatkan penurunan hingga 14% sepanjang 2024 ini, teman-teman. Nah, kondisi ini tentu saja bisa membuat adanya kenaikan beban pokok pendapatan Mayora sehingga menggerus margin keuntungan yang sejauh ini naik ditopang oleh perbaikan harga bahan baku. Nah, di luar itu teman-teman, ada salah satu risiko yang belum dimasukkan dalam proyeksi kinerja Mayora, yakni di 2024 dan 2025 ini adalah penerapan terhadap cukai minuman berpemanis. Nah, tetapi teman-teman, penerapan cukai berpemanis ini sebenarnya masih dalam mengkaji efeknya terhadap perekonomian negara. Karena memang jika dinaikkan ada potensi dapat menekan daya beli masyarakat. Apalagi tingkat suku bunga memang saat ini sedang tinggi. Nah, jadi kita bisa memproyeksikan bahwa rencana penerapan cukai minuman berpemanis ini akan berlaku, kemungkinan ya teman-teman, berlaku di 2025 pada saat suku bunga sudah mulai turun. Lantas penerapannya tidak berbarengan dengan cukai plastik karena memang hal ini bisa menekan daya beli masyarakat yang cukup besar. Nah, untuk itu secara detail kebijakan tentang cukai minuman berpemanis ini belum mendapat gambaran pasti karena memang detail kebijakannya juga belum ada. Nah, salah satu minuman berpemanis kemasan milik Mayora ini adalah Kopiko, teman-teman. Jadi minuman Kopiko yang mana ini sebenarnya ada efek dari cukai ini, bisa dibilang efeknya ini rendah. Sebenarnya beda kasus bila kita kenakan cukai plastik dan memang hal ini akan berdampak signifikan. Nah, lantas kita bisa simpulkan berdasarkan uraian di atas, secara historis dalam 10 tahun sebenarnya saham Mayora ini sudah berada di level yang cukup murah dengan PE ratio di angka 16,38 kali. Nah, posisi ini sebenarnya sudah mendekati standar deviasi minus 2 dalam 10 tahun terakhir, yakni 14,33 kali. Nah, meskipun secara sektoral, teman-teman, saham Mayora ini masih kalah murah bila dibandingkan dengan ICBP yang memiliki PE ratio 15,07 kali. Nah, dengan perkiraan laba bersih Mayora di 2025 senilai Rp156,6 per saham, maka secara konservatif perkiraan harga wajar Mayora ini di angka PE standar deviasi minus 1 dalam 10 tahun terakhir, yakni 23,24 kali. Nah, kalau kita hitung, harga wajarnya di kisaran 3.600 per saham. Nah, artinya dengan harga sekarang, teman-teman, kita bisa menghitung bahwa ada diskon sebesar 55%. Nah, kira-kira dengan diskon yang seperti ini, teman-teman, apakah kamu tertarik untuk masuk saham Mayora dalam jangka panjang? Nah,
Dari ekspektasi ini pun kalau naik ya paling mulainya di 2025 teman-teman. Jadi mungkin nggak sekarang kenaikannya. Apakah teman-teman ingin koleksi? Nah, silahkan sampaikan di kolom komentar.